Jadi punya muka banyak masalah positif apa enggak nih hadirin? Positif. Karena kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak masalah itu para nabi. Lalu orang-orang soleh. Lalu yang berikutnya. Punya banyak masalah itu positif. Dan punya banyak masalah, salah satu tanda bahwa kita orang-orang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi punya banyak masalah itu bukan masalah. Terus apa yang jadi masalah, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, banyak masalah dan musibah itu nggak negatif. Jadi nggak perlu baper, nggak perlu tersinggung kalau ada orang bilang, kayaknya Bapak banyak masalah. Saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, siapa manusia yang paling banyak masalah dan musibahnya? Hah? Coba. Yang paling banyak masalah dan musibah itu siapa? Kayaknya saya, Pak Ustadz. Pak Ustadz belum pernah dengar aja masalah saya selama ini. Saya jamin gak ada di sini. Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, beliau menyatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak masalah, yang paling berat masalahnya, itu para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa? Tsumma salihin. Lalu yang berikutnya orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal. Lalu yang solehnya di grade berikutnya dan di grade berikutnya. Jadi punya muka banyak masalah positif apa enggak nih hadirin? Positif. Karena kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak masalah itu para nabi. Lalu orang-orang soleh. Lalu yang berikutnya. Punya banyak masalah itu positif. Dan punya banyak masalah, salah satu tanda bahwa kita orang-orang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi punya banyak masalah itu bukan masalah. Terus apa yang jadi masalah, Ustaz? Yang jadi masalah itu ketika kita punya masalah dan kita tidak tahu ilmunya untuk menghadapi masalah tersebut, itu masalah. Saya ingin tanya, yang membuat seseorang siswa nggak lulus ujian, kira-kira soalnya apa jawabannya? Hah? Nggak ada soalnya. Buktinya sebelahnya keterima di ITB, kenapa Anda nggak lulus? Jawabannya beda. Jadi bukan soal ujiannya. Tapi apakah kita punya kunci jawaban dari ujian tersebut? Apakah kita tahu ilmunya? Karena soal atau ujian sesulit apapun, kalau kita tahu ilmunya, tenang hadirin. Dan sebaliknya, ujian semudah apapun, kalau kita nggak tahu ilmunya, akhirnya nggak bisa jawab, atau kalau jawab salah, itu awal dari kebinasaan kita. Ya, kita ingat-ingat lagi deh waktu kita SMA. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, dan ada juga ibu-ibu di sana. Dulu waktu SMA pelajaran yang paling susah, paling killer apa bapak-bapak, ibu-ibu? Penjaskes. Masya Allah, ini kutu buku semua kalau begitu. Sini penjaskes, sini apa tadi Pak?
Matematika. Ibu-ibu? Oh, fisika, Masya Allah. Kok sama kayak saya nih? Matematika atau fisika? Hari ini ujian fisika atau matematik. Ini bukan hanya pelajarannya yang killer, gurunya juga killer. Beliau kasih satu soal ujian saja. Ketika kita buka ujian, soal ujian tersebut, itu soal ujian susahnya minta ampun. Namun persis apa yang kita baca tadi malam pada saat kita belajar sampai jam 2:30, walaupun mulainya baru jam 2 gitu loh. Jam 2 kaget bangun, lalu buka-buka buku setengah jam, bismika Allahumma ayat, tidur lagi. Tapi itu yang keluar. Belajar yang setengah jam itu yang keluar. Ketika dia keluar dari ruang kelas, kira-kira nangis apa senyum nih hadirin? Senyum. Padahal ujiannya susah. Tapi karena dia tahu ilmunya, ujian sesuatu apapun itu simple. Sebaliknya, ujian semudah apapun, kalau kita lupa atau nggak pernah belajar, nggak tahu kunci jawabannya, maka kita akan keringat dingin, kita akan stres. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berapa rumus luas trapesium? Coba, siapa yang tahu? Saya ingin tanya, ini ujian gampang apa susah? Level kuliah apa level anak SD? Level anak SD. Tapi karena terakhir kita baca tuh buku 40 tahun yang lalu, lu gak bisa jawab. Dan kalau benar-benar diujikan, dan itu menjadi syarat, misalnya bebasnya kita besok, mungkin kita keringat dingin. Ya Allah, lupa lagi nih. Padahal gampang nih, gampang. Cucu kita atau keponakan kita, anak kita yang SD bisa jawab. Karena kita nggak tahu ilmunya atau lupa ilmunya. Dulu sih 9 Pak Ustaz, tapi kan udah nggak baca lagi. Makanya kesalahan banyak orang di dunia itu fokus dengan ujiannya tanpa mempelajari kunci jawabannya. Makanya dia nggak bisa sabar menghadapi ujian dan musibah yang dialami. Karena syarat sabar itu Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Allah berfirman, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa survive? Bagaimana Anda bisa bertahan menghadapi ujian, menghadapi masalah, sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Gak mungkin bisa sabar. Hadirin, ayat ini tentang siapa? Ayat ini tentang Nabi Musa yang salah menyikapi movement-movementnya Nabi Khidir. Karena syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Khidir itu beda. Bukan karena Nabi Musa nggak belajar, syariatnya beda. Nggak tahu ilmunya, akhirnya salah. Dan kisah panjang itu bisa kita baca di surat Al-Kahfi. Akhirnya karena salah terus, selesailah kebersamaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hadza firaqu baini wa bainak, kata Nabi Khidir. Ini akhir dari pertemuan kita. Sederhana saja hadirin. Kalau Nabi Musa tidak bisa mempertahankan kebersamaannya dengan Nabi Khidir karena tidak tahu ilmunya, bagaimana dengan kita saat menghadapi masalah-masalah hidup? Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi ujian, musibah? Kalau Nabi Musa aja nggak bisa, apalagi kita?
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sedikit pengalaman mengisi rutin di penjara. Tepatnya Pondok Bambu. Ada pembinaan setiap hari Kamis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu ada salah satu santri kita namakan santri mereka, hadirin. Karena penjara adalah madrasah kehidupan. Ada salah satu santri kita yang akan keluar, yang akan bebas Rabu pekan depannya. Jadi beliau bebas itu minggu lalu. Nah, pas kajian terakhir, saya bicara sama beliau. Ternyata beberapa waktu sebelumnya itu beliau pernah ditawari keluar lebih cepat oleh seorang oknum dengan syarat membayar sejumlah uang. Tapi apa jawabannya? Kata beliau, saya nggak mau Pak Ustadz. Loh, kenapa nggak mau? Kan bisa lebih cepat ketemu keluarga. Kata beliau, karena cara keluar dari penjara ini pakai cara yang haram. Saya masuk sini karena saya banyak maksiat kepada Allah. Masa keluar pakai maksiat juga? Yang buat saya kesini itu maksiat. Kan Ustadz yang kasih tahu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan kekhilafan kalian. Gak mau saya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, beliau katakan karena udah PW Pak Ustadz. Loh, PW? Iya udah PW. Maksudnya betah di sini? Betah. Kok bisa? Di saat orang ingin melarikan diri, di saat orang pengen banget pulang dan bertemu dengan keluarga, kenapa Anda PW? Ustadz, sebelum saya masuk sini, saya nggak bisa baca Quran. Disinilah saya bisa fasih belajar baca Al-Quranul Karim. Dan ternyata baca Al-Quran itu tenang. Iya tenang hadirin, kan Allah yang berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang jika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Ada sensasi hadirin. Ada ketenangan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila ayat-ayat itu dibacakan, dikaji, zadathum imana. Imannya bertambah, bukan galau. Bukan depresi, bertambah imannya. Jadi kata beliau, ngapain saya buru-buru keluar dari sini? Justru kalau saya keluar dari sini saya khawatir. Jangan-jangan saya nggak bisa ngaji lagi di luar. Jangan-jangan saya nggak bisa nuntut ilmu lagi di sini, kan enak setiap Kamis saya nggak usah kemana-mana, ada kajian. Di luar saya nggak tahu. Lalu kita sampaikan, nggak, di luar tuh ada kajian banyak Bu di Jakarta. Ibu ya kalau ada kajian, saya khawatir saya nggak bisa istiqomah. Jadi bayangkan hadirin sekalian. Hadirin, di Pondok Bambu itu yang stres banyak. Yang mau bunuh diri udah lebih dari 1-2 kasus. Tapi ternyata
di saat sebagian orang depresi masuk penjara, stres masuk penjara. Dan Pondok Bambu kan, aduh jauh lah dari sini lah hadirin. Ya jauh orang Pondok Bambu di Jakarta, maksudnya kenyamanannya. Ini mah bukan suka miskin, ini suka makmur. Tadi saya udah tekankan, saya mau menekankan masalah sabar ketika masuk sini. Kayaknya harus menekankan masalah syukur deh di sini. Karena udah enak banget. Iya. Hadirin, di Pondok Bambu itu satu kamar itu 20-an orang. Itu kamarnya tipe 4L. Lu lagi. Kita tahajud itu bukan mencium tanah, jempol kaki teman. Ya Allah. Tapi ini ibu gak mau pulang. Seneng dia. Ngapain sih pulang cepet-cepet? Pakai jalan yang haram lagi. Mendingan saya nikmatin di sini, bisa sujud. Dulu saya gak pernah sholat Ustaz. Di sini tahajud cuma 4 rakaat. Kayaknya saya pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari lisannya. Saya hanya copy paste aja. Dan yang seperti itu banyak. Yang seperti itu baru satu dari sekian kasus yang menjadi pengalaman sedikit. Terima kasih Pak. Pengalaman yang tidak kita terlupakan. Hadirin. Beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, hampir sama. Saat habis kajian kan ada sesi tanya jawab. Ada secarik pertanyaan sampai ke saya, karena pertanyaannya pakai kertas atau boleh langsung. Tapi mayoritas pakai kertas. Di kertas itu dibubuhkan begini, Pak Ustadz saya lagi galau. Saya pikir ada masalah apa? Saya lagi galau, beberapa hari lagi saya keluar dari sini. Allahu Akbar. Saya khawatir gak bisa istiqomah. Saya khawatir gak bisa taat kepada Allah. Saya khawatir gak bisa bertahan. Lalu tenggelam lagi dalam kemaksiatan. Di sini saya banyaknya mengingatkan, ada kajian mendekat kepada Allah. Galau tuh hadirin. Di saat ribuan orang berupaya bagaimana nggak masuk penjara. Dan kalau masuk gimana secepat mungkin keluar dari penjara. Beliau galau pada saat mau keluar dari penjara. Hadirin. Kenapa beliau galau? Beliau khawatir maksiat di luar. Itu begitu saya baca pertanyaan itu, yang terbesit di benak saya langsung ucapan Nabi Yusuf yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf mengatakan, Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada maksiat yang mereka ajak di luar sana. Allahu Akbar. Masuk penjara asal taat, asal nggak maksiat, asal nggak zina. Hadirin, Nabi Yusuf kan semi mau diperkosa, semi dipaksa. Bayangkan, semi dipaksa. Terus maksanya enak lagi, nidurin istri Al-Aziz yang cantiknya luar biasa. Tapi beliau mendingan aku di penjara. Jadi begitu saya baca pertanyaan itu, dalam hati saya langsung berbicara, gak heran Nabi Yusuf mengatakan demikian. Wong di hadapan saya bukan Nabi, bukan Rasul, bukan ulama. Bahkan sebelum masuk sini dia gak jelas. Dia pendosa. Bisa ngomong demikian.
Terima kasih banyak atas tehnya. Hadirin, satu kasus lagi karena kita bicara tentang bidang yang sama, genrenya sama nih hadirin. Ada kasus masih di Pondok Bambu, itu ada ibu-ibu yang masuk ke sana dizolimi, dan saya yakin di sini banyak yang masuk ke sini karena dizolimi. Dan di mana-mana itulah dunia. Kalau mau cari keadilan itu di akhirat. Itu di akhirat. Ketika dizolimi di hari-hari pertama, itu dia merasa menjadi orang terzolimi sedunia, tertragis sedunia. Lalu dia belajar, dia mengkaji, dia mempelajari kunci jawaban saat menghadapi ujian-ujian hidup. Begitu pas keluar, apa jawaban beliau? Ustadz, saya bersyukur masuk ke sini. Saya bersyukur. Nggak tahu kalau saya nggak dizolimi lalu masuk sini jadi apa saya sekarang. Sekarang beliau jadi ustadzah di salah satu wilayah di Jakarta. Dan terhormat hadirin. Sekali lagi saya bertanya, ujiannya sama. Ujiannya penjara. Musibahnya sama. Musibahnya penjara. Tempatnya sama, Pondok Bambu. Fasilitas sama. Kalau dihukum bareng-bareng sama. Celtic itu apa? Celticus. Gitu. Kalau satu sel ketahuan gitu ada masalah, terus satu sel tuh masuk Celtic tuh, Celticus. Karena di sana ada fasilitas tambahan ditemani oleh para tikus. Tapi kenapa yang satu pengen bunuh diri, yang satu bersyukur masuk ke sana? Yang satu pengen bunuh diri, yang satu nggak mau keluar hadirin. Sebagian menghalalkan segala cara biar keluar, yang lain menikmati hari-harinya di sana. Jawabannya ilmu hadirin, ilmu ini yang membedakan. Yang membedakan tuh jawaban dari soal ujian-ujian yang disampaikan. Itu yang membedakan. Ada yang ITB, ada yang UI, ada yang UNPAD, ada yang IPB, ada yang gak keterima. Oleh karena itu ini yang perlu kita sampaikan.